Tel Aviv berguncang. Rudal-rudal Houthi menghantam jantung Israel, membuat warga panik dan berlarian mencari perlindungan. Dunia gempar. Apakah ini awal dari perang besar di Timur Tengah? Simak fakta mengejutkan ini hanya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita membahas berita terkini dengan sudut pandang yang lebih mendalam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dengan dukungan kalian, kita bisa terus menyajikan berita yang informatif dan menarik. Bagi kalian yang mencintai Rasulullah, tulis sholawat di kolom komentar. Juga, tulis dari mana asal kalian biar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Konflik antara Houthi dan Israel sebenarnya bukan hal baru. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, situasi di Timur Tengah semakin panas dan sulit dikendalikan. Semua ini berawal dari ketegangan geopolitik yang melibatkan banyak pihak, termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Iran. Untuk memahami bagaimana serangan Houthi ke Tel Aviv bisa terjadi, kita harus melihat akar permasalahannya. Houthi, atau yang sering disebut sebagai Ansar Allah, adalah kelompok bersenjata yang berasal dari Yaman. Mereka memiliki ideologi Syiah Zaidiyah dan telah lama berkonflik dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Yaman yang didukung oleh Arab Saudi. Sejak tahun 2015, Houthi telah terlibat dalam perang saudara melawan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi, yang juga mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Tapi bagaimana mereka bisa terlibat dalam konflik dengan Israel? Jawabannya adalah dukungan Iran. Iran, sebagai negara Syiah terbesar di dunia, dikenal sebagai pendukung utama Houthi dalam perang mereka di Yaman. Iran memasok senjata, pelatihan, dan dukungan politik kepada Houthi untuk melawan musuh-musuh mereka, termasuk Arab Saudi dan sekutu-sekutunya. Di sisi lain, Israel dan Iran adalah musuh bebuyutan di Timur Tengah. Jadi, saat Israel melakukan serangan terhadap kepentingan Iran di Suriah dan Irak, Houthi merasa berkewajiban untuk membalas demi sekutunya, Iran. Ketegangan ini semakin meningkat ketika Israel melakukan serangan udara ke Suriah dan Irak, menargetkan pangkalan militer yang diduga terkait dengan Iran. Beberapa serangan ini menghantam fasilitas militer yang diakini digunakan untuk menyuplai senjata ke kelompok-kelompok pro-Iran, termasuk Houthi di Yaman. Tak hanya itu, Israel juga terus memperketat blokade di wilayah Palestina, terutama di Gaza, yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat Palestina. Houthi, yang selama ini mengklaim sebagai pejuang melawan penjajah Zionis, menganggap tindakan Israel sebagai bentuk agresi yang harus dibalas. Akhirnya, beberapa minggu sebelum serangan besar ini terjadi, pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, memberikan pernyataan keras. Kami tidak akan tinggal diam atas kebiadaban Israel di Timur Tengah. Kami memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyerang musuh kami, dan kami akan membuktikannya kepada dunia. Pernyataan ini membuat banyak analis militer berspekulasi bahwa Houthi akan melakukan serangan besar ke Israel dalam waktu dekat. Dan benar saja, serangan itu akhirnya terjadi, mengguncang Tel Aviv dan mengejutkan dunia. Sebelum serangan ini, banyak pihak meremehkan kekuatan militer Houthi. Mereka dianggap hanya sebagai kelompok pemberontak kecil yang tidak memiliki teknologi canggih. Namun, Houthi membuktikan bahwa mereka telah berkembang menjadi kekuatan militer yang lebih modern dan berbahaya. Dalam beberapa tahun terakhir, Houthi telah mengembangkan rudal balistik dan drone serang yang mampu mencapai target sejauh 1.500 km. Beberapa teknologi ini diakini merupakan hasil bantuan dari Iran dan bahkan Korea Utara. Berdasarkan laporan intelijen, Houthi telah memiliki beberapa jenis senjata canggih, di antaranya tanda centang putih tebal rudal balistik Burkan 3, mampu menghantam target sejauh 1.500 km dengan daya ledak tinggi. Tanda centang putih tebal drone kamikaze sama 3 drone canggih, yang bisa menargetkan lokasi dengan akurasi tinggi. Tanda centang putih tebal rudal jelajah Quds 2 senjata, yang digunakan dalam serangan ke fasilitas minyak Arab Saudi pada 2019. Dengan persiapan yang matang dan motivasi yang kuat, Houthi akhirnya memutuskan untuk meluncurkan serangan terbesar mereka ke Tel Aviv sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel. Begitu berita tentang serangan balasan Houthi mulai tersebar, reaksi dari dunia internasional pun bermunculan. Banyak pihak mulai khawatir bahwa ini bisa menjadi awal dari perang besar di Timur Tengah.
Amerika Serikat segera mengutuk serangan ini dan menyatakan dukungan penuh untuk Israel. Presiden AS bahkan mengancam akan mengambil tindakan militer jika situasi semakin memburuk. Iran, di sisi lain, memberikan dukungan moral kepada Houthi dan menyatakan bahwa serangan ini adalah bentuk perlawanan terhadap agresi Israel di wilayah Timur Tengah. Rusia dan Cina mengambil sikap lebih netral, tetapi mereka mengingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut bisa membawa dampak buruk bagi stabilitas global. Ketegangan yang sudah lama terjadi antara Houthi dan Israel akhirnya mencapai titik puncaknya. Tanpa peringatan, rudal-rudal Houthi menghantam jantung Israel, menyebabkan kepanikan luar biasa di Tel Aviv. Suara ledakan bergema di seluruh kota, membuat warga berhamburan keluar rumah untuk mencari perlindungan. Ini adalah serangan terbesar yang pernah dilancarkan Houthi ke wilayah Israel, dan dampaknya sangat mengerikan. Pada malam yang mencekam, sistem peringatan dini Israel mulai berbunyi keras. Sirene berbunyi di seluruh kota Tel Aviv, memberitahu warga bahwa serangan rudal sedang terjadi. Dalam hitungan detik, langit malam berubah menjadi medan perang, dengan rudal-rudal yang berdesing melewati kota dan meledak di berbagai titik strategis. Menurut laporan resmi, Houthi meluncurkan lebih dari 30 rudal balistik dan puluhan drone serang dalam waktu bersamaan. Ini bukan serangan biasa, ini adalah operasi militer skala besar yang sudah direncanakan dengan matang. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa mereka melihat bola api besar membumbung di beberapa titik di Tel Aviv, menandakan bahwa beberapa rudal telah berhasil menembus sistem pertahanan Israel. Salah satu warga mengatakan, "Kami mendengar suara ledakan keras di dekat pusat kota. Jendela rumah kami bergetar, dan kami langsung berlari ke bunker perlindungan. Ini sangat menakutkan." Salah satu hal yang mengejutkan dari serangan ini adalah kemampuan rudal Houthi untuk menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Iron Dome adalah sistem pertahanan udara canggih yang dirancang untuk menembak jatuh rudal yang masuk sebelum mencapai targetnya. Selama ini, Israel sangat bergantung pada teknologi ini untuk melindungi warganya dari serangan roket Hamas dan milisi lainnya. Namun, dalam serangan kali ini, beberapa rudal Houthi berhasil lolos dari Iron Dome dan meledak di wilayah Tel Aviv. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut analis militer, ada beberapa kemungkinan. Tanda centang putih tebal jumlah rudal yang terlalu banyak Iron Dome bisa menembak jatuh banyak rudal. Tapi jika jumlahnya terlalu besar dalam waktu bersamaan, sistem ini bisa kewalahan. Tanda centang putih tebal rudal Houthi lebih canggih. Beberapa laporan menyebutkan bahwa rudal Burkan 3 dan Quds 2 yang digunakan Houthi memiliki teknologi yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Tanda centang putih tebal serangan kombinasi dengan drone. Houthi menggunakan drone kamikaze untuk mengacaukan pertahanan udara sebelum rudal utama menghantam target. Akibatnya, beberapa titik di Tel Aviv terkena dampak langsung. Setelah rudal-rudal Houthi menembus pertahanan Israel, beberapa ledakan besar terjadi di berbagai lokasi strategis di Tel Aviv. Berikut adalah beberapa area yang terdampak. Simbol benturan pusat kota Tel Aviv, ledakan besar terjadi di salah satu distrik bisnis utama, menyebabkan kebakaran di beberapa gedung tinggi. Simbol benturan Bandara Internasional Ben Gurion, aktivitas di bandara sempat dihentikan karena ada ancaman serangan. Beberapa penerbangan dialihkan ke lokasi lain. Simbol benturan basis militer Israel, beberapa rudal dikabarkan menghantam fasilitas militer, meskipun Israel belum memberikan pernyataan resmi tentang tingkat kerusakan. Dampak dari serangan ini sangat besar. Banyak warga yang mengungsi ke bunker perlindungan, sementara tim pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang menyebar di beberapa titik. Seorang saksi mata mengatakan, "Saya melihat ledakan besar di dekat pusat kota. Langit berubah merah, dan saya bisa merasakan getaran dari jarak jauh. Ini adalah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya." Dalam hitungan menit setelah serangan, kota Tel Aviv berubah menjadi zona darurat. Warga berhamburan keluar rumah, mencari tempat perlindungan di bunker bawah tanah. Beberapa video yang tersebar di media sosial menunjukkan orang-orang menangis dan berdoa di jalanan, tidak percaya bahwa kota mereka bisa dihantam serangan sebesar ini. Lalu lintas di Tel Aviv langsung lumpuh total. Banyak orang mencoba melarikan diri keluar kota, menyebabkan kemacetan panjang di jalan-jalan utama. Di beberapa tempat, pasokan listrik padam, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa layanan darurat juga kesulitan merespons situasi,
karena banyaknya panggilan dari warga yang meminta bantuan. Seorang warga yang tinggal di apartemen lantai 15 mengatakan, "Saya melihat langit Tel Aviv dipenuhi kilatan cahaya dan asap hitam. Rasanya seperti berada di medan perang." Setelah serangan ini, pemerintah Israel langsung menggelar rapat darurat. Perdana Menteri Israel mengeluarkan pernyataan resmi. "Serangan ini adalah tindakan perang yang tidak bisa dibiarkan. Kami akan merespons dengan kekuatan penuh." Beberapa jet tempur Israel langsung dikerahkan untuk bersiap melakukan serangan balasan. Ada spekulasi bahwa Israel akan menyerang basis Houthi di Yaman, atau bahkan menargetkan Iran sebagai pendukung utama Houthi. Sementara itu, Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan tegas, menyatakan bahwa mereka akan berdiri di belakang Israel dan memberikan bantuan militer jika diperlukan. Reaksi dari dunia internasional bermunculan setelah serangan ini. Amerika Serikat mengutuk serangan Houthi dan menyatakan dukungan penuh untuk Israel. Iran membela tindakan Houthi dan menyebutnya sebagai pembalasan yang sah terhadap agresi Israel. Rusia mengingatkan bahwa situasi ini bisa berkembang menjadi perang yang lebih besar. PBB menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri, meskipun tampaknya perang sudah di ambang pintu. Banyak pihak mulai bertanya-tanya, akankah ini menjadi awal dari perang besar di Timur Tengah? Serangan ini telah mengubah situasi di Timur Tengah secara drastis. Houthi telah membuktikan bahwa mereka mampu menyerang langsung ke jantung Israel, sementara Israel sekarang sedang mempertimbangkan serangan balasan yang lebih besar. Setelah serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Houthi ke Tel Aviv, dunia internasional langsung gempar. Ini bukan lagi sekadar konflik regional antara Houthi dan Israel, ini bisa menjadi awal dari perang besar di Timur Tengah. Pemerintah Israel langsung mengeluarkan ancaman keras, sementara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Iran, Rusia, dan Cina mulai mengambil sikap. Pertanyaannya sekarang, akankah ini berkembang menjadi perang global? Di video ini, kita akan membahas bagaimana dunia bereaksi, apa yang akan dilakukan Israel selanjutnya, dan apakah ini akan memicu perang lebih besar? Hanya dalam hitungan jam setelah Tel Aviv diguncang ledakan besar, pemerintah Israel langsung menggelar rapat darurat. Perdana Menteri Israel menyatakan dalam pidato nasionalnya, "Ini adalah deklarasi perang. Kami tidak akan tinggal diam dan akan membalas dengan kekuatan penuh." Setelah pernyataan ini, Israel langsung mengerahkan puluhan jet tempur, siap melakukan serangan balasan. Target utama mereka, tanda centang putih tebal basis-basis militer Houthi di Yaman. Tanda centang putih tebal fasilitas militer Iran yang diduga menyuplai senjata ke Houthi. Tanda centang putih tebal situs strategis di Suriah dan Irak yang digunakan untuk mendukung kelompok pro-Iran. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan balasan Israel bisa lebih dahsyat dibanding serangan yang dilakukan Houthi. Bahkan, ada kemungkinan bahwa Israel akan meminta bantuan Amerika Serikat untuk menargetkan Iran langsung. Seorang jenderal Israel mengatakan, "Kami telah mengidentifikasi semua titik strategis musuh. Jika kami menyerang balik, itu tidak akan hanya menghancurkan Houthi, tetapi juga mengirim pesan keras ke Iran dan kelompok-kelompok pro-Iran di seluruh Timur Tengah." Tak lama setelah serangan ke Tel Aviv, Gedung Putih langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Presiden Amerika Serikat mengatakan, "Kami berdiri bersama Israel. Setiap serangan terhadap sekutu kami adalah serangan terhadap kepentingan Amerika." Namun, meskipun AS mendukung Israel secara politik dan militer, mereka juga berhati-hati dalam mengambil tindakan lebih lanjut. Kenapa? Tanda centang putih tebal, AS tidak ingin perang besar. Jika Israel menyerang Iran, maka perang bisa meluas ke seluruh Timur Tengah. Ini bisa melibatkan Arab Saudi, Irak, bahkan Turki. Tanda centang putih tebal ekonomi dunia bisa terguncang, jika perang meledak, harga minyak bisa naik drastis, menyebabkan krisis global. Tanda centang putih tebal Rusia dan Cina mungkin ikut campur. Jika AS mendukung Israel secara langsung, ada kemungkinan Rusia dan Cina akan membela Iran. Namun, di balik sikap berhati-hati ini, kapal perang AS sudah mulai bergerak ke wilayah Teluk Persia, sebagai bentuk dukungan terhadap Israel. Apakah ini pertanda AS akan ikut berperang? Sementara Israel dan Amerika Serikat mengutuk serangan ini, reaksi berbeda muncul dari Iran. Pemerintah Iran secara terang-terangan memuji serangan Houthi dan menyebutnya sebagai pembalasan yang sah terhadap agresi Israel di Timur Tengah. Pemimpin tertinggi Iran,
Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan, inilah harga yang harus dibayar oleh rezim Zionis atas kejahatan mereka di Palestina dan wilayah lain di Timur Tengah. Iran selama ini memang dikenal sebagai pendukung utama Houthi dengan memberikan suplai senjata, pelatihan, dan intelijen. Bahkan, ada laporan bahwa beberapa rudal yang digunakan Houthi dalam serangan ke Tel Aviv adalah buatan Iran. Banyak pihak mulai bertanya-tanya. Tangan menunjuk kanan, apakah Iran akan langsung terlibat dalam perang ini? Tangan menunjuk kanan, akankah mereka mengerahkan pasukan ke Yaman atau langsung menyerang Israel? Yang lebih mengejutkan, pasukan militer Iran mulai bergerak ke perbatasan. Mereka meningkatkan kesiapan tempur, seolah-olah bersiap untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Israel atau Amerika Serikat. Di tengah ketegangan ini, dua kekuatan dunia lainnya, Rusia dan Cina, juga mulai bergerak. Rusia, yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan Iran, menyerukan deeskalasi dan memperingatkan Israel agar tidak gegabah dalam melakukan serangan balasan. Namun, ada rumor bahwa Moskow diam-diam mendukung Iran dan Houthi di balik layar. Tiongkok, Cina, yang memiliki kepentingan besar di Timur Tengah, juga mengeluarkan pernyataan bahwa perang harus dihindari. Namun, mereka tetap menjaga hubungan baik dengan Iran dan bisa saja ikut terlibat jika konflik semakin besar. Banyak analis memperkirakan bahwa jika perang ini berkembang lebih jauh, maka dunia bisa terpecah menjadi dua kubu. Api kubu pro-Israel. Tanda centang putih tebal Israel. Tanda centang putih tebal Amerika Serikat. Tanda centang putih tebal Eropa, Inggris, Prancis, Jerman. Tanda centang putih tebal Arab Saudi, walaupun masih abu-abu. Api kubu pro-Iran. Tanda centang putih tebal Iran. Tanda centang putih tebal Rusia. Tanda centang putih tebal Cina. Tanda centang putih tebal Houthi. Tanda centang putih tebal milisi di Suriah, Irak, dan Lebanon. Melihat perkembangan situasi ini, banyak orang mulai khawatir bahwa ini bisa menjadi awal dari perang dunia. Pakupin bundar, jika Israel menyerang Iran, maka Iran pasti akan membalas. Pakupin bundar, jika Iran diserang, Rusia dan Cina mungkin akan ikut campur. Pakupin bundar, jika perang meluas, harga minyak akan meroket, ekonomi dunia bisa jatuh. Seorang analis militer mengatakan, kami sedang melihat skenario yang bisa menjadi perang global. Jika semua pihak tidak bisa menahan diri, maka kita bisa berada di ambang kehancuran besar. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia akan menemukan jalan keluar, atau justru semakin terbakar dalam konflik besar? Dunia sekarang berada di titik kritis. Houthi telah menyerang Tel Aviv, Israel bersiap membalas, Iran berada dalam posisi siaga, dan negara-negara besar mulai terlibat. Akankah ini menjadi awal dari perang besar di Timur Tengah? Apakah Israel akan menahan diri, atau akan menyerang Iran? Bagaimana peran Amerika Serikat, Rusia, dan Cina dalam konflik ini? Bagaimana pendapat kalian tentang serangan Houthi ke Tel Aviv ini? Apakah ini akan menjadi awal perang besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.